Z dan milenial sekarang ini sedang mendominasi di pasar modal Indonesia. Fenomena ini tidak lepas dari pembentukan dan transformasi digital secara besar-besaran pada institusi pendukung pasar saham. Bahkan PT Kustodian Central Efek hingga Agustus 2023, investor individu yang berusia di bawah 30 tahun menyumbang 57,04% dari total investor sebanyak 11,54 juta orang dengan total aset mencapai 50,51 triliun rupiah. Wow. Keunggulan dari investor muda saat ini dapat dilihat dari produk pasar modal, baik saham maupun dari dana investasi atau yang biasa kita sebut dengan reksadana. Sekarang ini dengan banyaknya Gen Z dan milenial yang terjun di dunia investasi, pertanyaan kita sangat sederhana. Mungkinkah kita kaya dari saham atau bisakah kita cepat kaya dari saham? Jawabannya iya dan enggak. It's depend on your money. Ya, tergantung duit kamu sebenarnya. Buat kamu yang bingung, sini saya bantu jelasin sedikit ya. Oke, yang pertama, kalau kamu pengen kaya atau bahkan cepet kaya dari saham, kamu itu harus banget nih tanya ke diri sendiri dulu, berapa banyak uang yang bisa kamu investasikan di saham yang mau kamu beli? 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, atau 1 M? Dan seberapa sabar kamu bisa nahan diri buat gak narik aset atau duit yang udah kamu investasikan di pasar modal itu? Ada yang bisa jawab sekarang? Karena gini cok, berapa jumlah yang kamu investasikan itu akan berpengaruh pada imbal balik yang kamu terima nantinya. Analoginya gini, semakin sedikit duit yang kamu investasikan di saham ataupun pasar modal, apapun itu produknya, maka semakin kecil juga keuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya, atau yang biasa kita dengar return. Ya, oke, dan tentunya hal ini tidak lepas dari fundamental dan kualitas perusahaan yang kita beli sahamnya itu. Tapi biar semuanya clear dulu, kita coba skip dulu terkait dengan fundamental dan kualitas perusahaan. Kita anggap dulu nih, kalau kita ini udah milih saham yang bagus dengan fundamental perusahaan yang bagus serta produk yang kita percaya di kalangan masyarakat juga. Baru yang pertama ya, karena begini cok, sekarang ini Gen Z dan milenial ya kayak kita ini punya pemikiran bisa cepet kaya atau bisa dapat kekayaan yang banyak dalam waktu yang sangat singkat lewat saham. Jadi biar kita benerin dulu sedikit pemikirannya ya, biar nanti kita gak kaget kalau beneran terjun di pasar modal Indonesia ini. Nah, aku juga mau ngutip sedikit ya perkataan dari investor terkenal di Indonesia atau Warren Buffett Indonesia itu, Lo Keng Hong. Dalam sebuah interview dia pernah bilang kalau investasi yang sukses itu butuh waktu, butuh disiplin, dan butuh kesabaran. Kan gak bisa mempunyai bayi dalam waktu sebulan. Perlu waktu, menunggu, disiplin, dan kesabaran. Dari perkataannya dia ini, kita bisa tangkap sedikit kalau misalkan investasi itu perlu waktu, bahkan bisa bertahun-tahun jika kita memang merencanakan kehidupan di masa depan dengan finansial yang lebih baik. Mungkin sekarang ini kita udah punya sedikit gambaran terkait pertanyaan yang sering kita dengar, bisakah kita kaya dari saham atau cepat kaya dari saham? Dengan video ini mungkin bisa sedikit mempercerah pemikiran kita. Oke, kita lanjut. Jadi sedikit tips nih buat kamu yang mau coba terjun ke dunia pasar modal Indonesia atau pasar saham, biar kamu bisa mempersiapkan segala sesuatu itu dengan matang dan nggak kaget ketika di dalamnya. Yang pertama itu yang sangat aku titipin buat kamu, yang paling penting dari semua tips yang mau diberikan, yang ini adalah yang paling penting. Kalau kamu investor pemula, gak tahu apa-apa, pokoknya jangan gunakan uang
selain uang dingin yang memang kamu itu simpan sebagai tabungan. Jangan sampai kamu itu pinjam duit sana sini padahal kamu itu sebenarnya kagak tahu apa yang sebenarnya kamu beli, apa saham yang kamu beli, produknya apa, fundamental perusahaannya seperti apa, atau yang lainnya. Dan yang paling penting juga dari yang pertama ini, jangan ikut-ikutan orang lain dalam memilih atau membeli saham. Perhatikan fundamental sebuah perusahaan. Oke, mungkin di next video kita akan coba bahas terkait fundamental sebuah perusahaan ya. Seperti laporan keuangannya kita coba akan bahas dulu nanti di video next selanjutnya. Jadi subscribe dulu biar kamu gak ketinggalan ya. Yang ketiga, coba kamu bisa usahakan ketika kamu mau berinvestasi itu sudah memiliki uang atau tabungan yang cukup atau istilahnya modal yang cukup untuk investasi. Nomor 4, coba kita cari saham yang memang dapat bandrolnya itu seperti blue chip dengan pertumbuhan baik dari tahun ke tahun. Ini terutama buat kamu yang pengen mempunyai investasi saham buat jangka panjang ya. Dan yang nomor 5, coba kamu untuk tahan diri dan sabar. Karena memang investasi itu perlu waktu. Walaupun pergerakan saham terbilang fluktuatif, tapi kita memang bisa mengantisipasi pergerakan itu dengan cara membaca laporan keuangan. Siapa ownernya, produknya apa, visi misinya gimana, dividen yang dibagikannya gimana. Nah, ketika kita sudah tahu ini, kita ini nggak akan terlalu khawatir dengan pergerakan fluktuatif dari saham itu. Oke, dan yang jelas, pemikiran tentang cepat kaya dari saham itu kembali lagi pada perspektif orang dan kembali lagi pada pertanyaan pertama nih. Seberapa banyak uang yang kamu bisa investasikan dan seberapa lama, seberapa sabar kamu bisa tahan aset yang kamu investasikan itu biar bisa bertumbuh. Jadi gimana nih? Kamu masih mau terjun gak? Coba komen di bawah ya.